pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 199 PID /2023 PN PDG atas nama Fatah Fadila Nazwa Fitriana Arman Ilham dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baik Yang Mulia, saudara terdakwa sudah menempati posisi di ruang sidang Yang Mulia. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama saudara Nazwa Fitriana, tempat tanggal lahir. Apakah benar terdakwa? Benar Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum yaitu Tiara Dini, Garisti Bindari, dan Parukadi? Apakah itu benar? Benar Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Beritahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baik, izin membacakan dakwaan Yang Mulia. Mengenal unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat umum Yang Mulia. Apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Majelis Hukum yang terhormat, kami akan mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum telah mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan seksi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dengan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada waktu kali ini
Kami sudah siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini dilanjutkan, Pak Hakim. Barang bukti sudah diterima. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? Baik, Yang Mulia, kami menghadirkan 6 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Petugas mohon hadirkan saksi satu atas nama Anissa Sri ke persidangan. Jiwa persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Baik Yang Mulia, saksi di sini merupakan anak dari korban, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama Anissa Asri, tempat tanggal lahir pada 29 Maret 2001. Apakah benar identitas saudari? Benar Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia Yang Mulia. Pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap pada saudari dapat memberikan keterangan yang benar, kerana apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, kami dari jaksa penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari Anissa Asri. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga korban 1 bulan belakangan ini, saudari? Kondisi ekonomi orang tua saya baik-baik saja, tidak ada penurunan dan peningkatan. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Kepada saksi, saya ingin bertanya. Pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudari? Iya, ada. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan kursi ke majelis hakim. Baik Yang Mulia yang terhormat, Saksi, apakah benar rekaman video CCTV tersebut adalah ibu dari saksi? Benar Yang Mulia.
Baik, silakan Hakim anggota 2, pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Pak Ketua Hakim. Saudara saksi, di manakah saudari saksi pada saat kejadian itu berlangsung? Baiklah Yang Mulia, pada kejadian itu berlangsung, saat tepat saya berada di dapur sambil mengambil minuman yang berada dalam kulkas. Pada Hakim 2, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan dari kami sudah cukup Yang Mulia. Baik saksi, apakah saudara memiliki hubungan yang baik dengan korban? Baik, saya memiliki hubungan baik dengan korban. Baiklah, kepada saksi, sebagai seorang tetangga dari korban, bagaimana Anda melihat sikap korban terhadap para pekerja-pekerjanya? Dari yang saya lihat, terkadang dia berbuat seenaknya kepada terdakwa. Baik saudari saksi, bagaimana kondisi korban saat saudari menemukan korban tersebut? Saat saya menemukan korban sudah terbaring dengan berlumuran darah dan adanya tusukan di perut korban dan banyaknya luka-luka memar di tubuh korban. Lalu apakah memang tidak ada orang lain saat kejadian tersebut terjadi? Saat saya berada di lokasi tersebut, saya sendiri, tidak ada orang. Apakah saksi ahli membawa identitas? Ada yang melihat? Silakan tunjukkan ke depan. Baik, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia. Baik, kepada saudari ahli, apakah saudari bisa jelaskan hasil pemeriksaan dari kematian saudari Dwi? Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lebam pada pergelangan tangan korban, luka tusukan pada perut, dan pundak. Selebihnya juga ada luka pada kepala bagian belakang korban. Namun, pada bagian kepala belakang korban, kami tidak akan melakukan pemeriksaan lanjut, dikarenakan keluarga korban tidak memberikan izin atas pemeriksaan bagian dalam. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Baik, agenda pada persidangan hari ini dianggap cukup dan persidangan hari ini ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 199 PID /2023/PN PDG atas nama terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sisi lalu, maka agenda sidang ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atas penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan dan pledoinya? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan dibacakan dakwaan terhadap terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Jaksa Penuntut Umum akan membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal 30 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup, maka dari itu kami menuntut hukuman seumur hidup bagi 3 orang terdakwa karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Terima kasih pada jaksa penuntut umum atas dakwaannya. Kepada penasihat hukum, apakah ada keberatan atas dakwaan terhadap jaksa penuntut umum? Ada Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari hasil wawancara dengan klien saya, bahwa klien saya memiliki perasaan dendam yang sudah sangat lama dengan si korban. Karena di masa lampau, korban pernah melakukan kekerasan terhadap klien saya yang pada saat itu menjadi asisten rumah tangga di rumah korban, di mana kekerasannya berupa tampara serta mencaci klien saya. Dari hal ini menunjukkan alasan klien saya melakukan tindakan tersebut dan bahwasannya klien saya tidak sepenuhnya bersalah dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia, dari yang saya dapat dari wawancara pada klien saya, di sini saya memberikan beberapa pembelaan. Yang pertama, saudara Fata dipengaruhi rasa balas dendam
berargumen tinggi karena gaji yang diberikan oleh korban itu sangat sedikit, dan karena gaji tersebut sedikit, dia mengharuskan untuk memenuhi keperluannya dengan mencuri. Maka dari itu terdakwa terpaksa melakukan pencurian tersebut, yang mulia. Baiklah Yang Mulia, setelah saya mengadakan penyelidikan dan wawancara dengan klien saya, bisa saya simpulkan kami mendapat beberapa pembelaan yang sekiranya akan meringankan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Yaitu diantaranya, pertama yaitu pelanggaran hak yang dilakukan oleh korban terlebih dahulu terhadap klien saya. Selain itu, klien saya tidak secara dengan kehendak pribadinya melakukan perencanaan pembunuhan tersebut. Namun karena adanya hasutan, ancaman, dan keadaan yang membuatnya terpaksa mengikuti rencana tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum. Terdakwa, kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum? Terdakwa. Baik Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan hal tersebut. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik dengan demikian, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baik, dengan keputusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan putusan ini kepada terdakwa, apakah saudara mengerti? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan Semu FH Umnas dengan nomor rek 199 PID /2023 PN PDG atas nama terdakwa Fatah Fadilah Najwa Arman Ilham menyatakan selesai. Dengan sidang ini kami dinyatakan ditutup.